30 dong kak. Emang kalau misalnya di atas 30 itu nggak boleh? Boleh, cuma untuk yang sultan-sultan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Gina, pengamat sosial dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Dan tadi kita sudah melihat ya, merlapnya kehidupan malam di Jakarta. Lagi Jakarta, kota yang tidak pernah tidur, terutama di kalangan anak muda. Fenomena clubbing atau yang sering disebut dengan dugem telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sebagian besar pemuda nih. Nah, di sini saya ingin membahas tentang fenomena maraknya clubbing di bawah usia 30 tahun. Ini juga lagi rame-ramenya kan ya. Jadi sebenarnya yang mendorong tren ini, apakah lebih dari sekadar mencari kesenangan semata dan maraknya clubbing di kalangan generasi muda ini menyimpan banyak dinamika sosial yang menarik banget untuk dibahas nih teman-teman. Dan dalam video ini kita akan mengupas tuntas mengapa gaya hidup clubbing begitu populer di kalangan pemuda. Dan kita juga akan menelusuri faktor-faktor pendorongnya, mulai dari tekanan teman sebaya, pengaruh budaya populer, dan kita juga akan menganalisis dampaknya baik dari lingkup pertemanan dan sosialisasi. Lagi-lagi potensi risiko yang mungkin timbul dari fenomena tersebut. Siap-siap ya untuk memahami lebih lanjut tentang dinamika sosial yang membentuk tren clubbing di jantung ibu kota ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, peningkatan aktivitas clubbing di kalangan muda meningkat. Dan fenomena ini juga tidak hanya mencerminkan perubahan gaya hidup, tetapi juga mengindikasikan pergeseran norma sosial dan preferensi hiburan di kalangan generasi muda di ibu kota. Untuk memahami landscape clubbing atau dugem sendiri ini, definisi clubbing sendiri itu istilahnya yaitu dugem, yaitu dunia gemerlap. Istilah dugem sendiri itu merupakan bahasa gaul di kalangan anak muda yang menggambarkan sebuah dunia malam dengan nuansa kebebasan, ekspresif, modern, teknologi, hedonis, konsumtif, metropolis yang sebagai kegiatan mengunjungi berbagai tempat hiburan seperti diskotik, kafe, long, pub, dan bar pada malam hari. Nah, di ibu kota sendiri menawarkan beragam pilihan kehidupan malam, mulai dari klub-klub yang eksklusif hingga tempat-tempat yang lebih ramah anggarannya. Dan sebenarnya cerita atau evolusi budaya clubbing di Indonesia ini yang pertama-tama itu karena adanya hubungan historis dengan Belanda. Sekitaran tahun 1995 muncul fenomena Summer of Love di Batavia ataupun Jakarta tempo dulu. Dengan masuknya obat terlarang, yang tadinya klub-klub itu cuman hanyalah musik yang tenang menjadi diisi oleh orang-orang mabuk dan euforia menikmati musik baru. Dan ini terjadi sebelum krisis ekonomi, ketika Soeharto masih berkuasa dan Indonesia masih dianggap sebagai macan Asia, di mana klub-klub ini menghasilkan pendapatan yang signifikan untuk mendorong pembangunan tempat hiburan yang lebih mewah. Nah, perkembangan klub-klub di Jakarta ini atau di ibu kota tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan media massa yang membentuk budaya clubbing kontemporer. Nah, tempat-tempat seperti di daerah ibu kota ini memainkan peran penting dalam mendemokratisasi kehidupan malam di ibu kota. Karakteristik dari dunia clubbing di ibu kota ini yang mencolok adalah rentang usia pengunjungnya yang beragam, mulai dari remaja belasan tahun hingga sampai orang dewasa. Tapi akhir-akhir ini sedang ramai sekali, yaitu tempat klub under 30 atau di bawah 30 tahun, yang dimana baik laki-laki maupun perempuan bisa aktif berpartisipasi dalam kegiatan klub ini. Nah, di ibu kota juga menawarkan berbagai jenis klub dengan suasana dan fokus yang berbeda. Misalnya kayak di kawasan Blok M gitu, itu menjadi pusat perhatian generasi muda sekarang ya, untuk yang nongkrong-nongkrong, hangout dan macam-macam. Dan sementara itu di kawasan SCBD, yaitu Sudirman Central Business District, dikenal sebagai night club yang lebih eksklusif dan lebih mewah. Nah, menariknya ini terdapat tren di mana beberapa klub secara spesifik yang menargetkan generasi Z dengan memberlakukan batas usia pengunjung di bawah 30 tahun. Mendorong tren mengapa pemuda melakukan clubbing. Yang pertama itu ada motivasi dari internalnya, yakni hedonisme atau hanya mencari kesenangan. Hedonisme ini seringkali dikaitkan dengan gaya hidup
hedon di mana pemuda mencari kesenangan duniawi dan kepuasan yang sesaat saja. Paham hedonistik ini atau hedon atau gaya hidup hedon berusaha untuk menawarkan hidup mewah yang sangat berkaitan erat dengan hidup konsumtif, konsumerisme, di mana individu berlomba memuaskan dirinya dengan bergaya yang mewah. Karena emang sekarang ini tuh banyak banget ya kayak pemuda-pemuda yang gayanya tuh hedon, gayanya tuh konsumtif, selalu mengikuti tren-tren baru, lalu pelepas stres dan pelarian. Nah, clubbing juga dilihat sebagai jalan keluar untuk menghilangkan stres dari tekanan hidup sehari-hari. Selain itu, beberapa individu juga menggunakan klub atau dunia dugem ini sebagai cara untuk melarikan diri dari masalah pribadi atau perasaan bosan dikala jenuh dengan rutinitas yang ada. Pencari status sosial dan identitas. Nah, ini banyak banget nih, dan saya rasa hal ini sangat-sangat alasan terbesar ya mengapa para pemuda melakukan aktivitas clubbing ini. Nah, di kalangan sebagian pemuda ini terdapat anggapan bahwa menjadi seorang clubber atau yang sering clubber ini dianggap sebagai sesuatu yang gaul, yang keren untuk mengikuti tren. Nah, clubbing juga itu dapat menjadi cara bagi pemuda untuk mengekspresikan dirinya yang merasa modern atau menghindari kesan ketinggalan zaman. Nah, sekarang tuh banyak banget yaitu FOMO, fear of missing out. Jadi kayak banyak banget generasi pemuda sekarang tuh kayak pengen banget supaya nggak ketinggalan zaman gitu loh, yaitu dengan sebutan FOMO. Apalagi dengan terjun ke dunia ini mampu membuat mereka lebih banyak teman dan jadi lebih populer. Adalah pengaruh internalnya, dan sekarang itu pengaruh eksternalnya, yaitu teman sebaya atau circle teman nih. Circle atau kelompok teman sebaya memainkan peran penting yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku pemuda, termasuk keputusan untuk pergi-pergi ke tempat tersebut. Dan pemuda mungkin lebih terlibat dalam kegiatan clubbing itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkaran sosialnya, dengan circle ya, dengan teman sebayanya. Nah, potensi tekanan dari teman sebayanya ini juga dapat mengarah pada adopsi gaya hidup yang konsumerisme, yang hedon, media dan globalisasi. Nah, globalisasi dan paparan media ini berkontribusi banget dalam gaya hidup barat. Termasuk ya clubbing ini. Di kalangan pemuda Indonesia, media sosial memainkan peran penting dalam menampilkan dunia malam, mengaruhi aspirasi pemuda dan keinginan untuk meniru influencer, selebritis, pokoknya tokoh-tokoh yang terkenal gitu deh. Persediaan tempat hiburan yang semakin banyaknya nightclub dan tempat hiburan di ibu kota ini membuat aktivitas clubbing itu menjadi lebih mudah diakses nih. Fasilitas dan acaranya itu yang menarik-narik yang ditawarkan oleh mereka. Dan ya seperti yang tadi itu, ada klub yang dimana menawarkan untuk para generasi Z yang di bawah 30 tahun. Potensi konsekuensi sosial negatif, yaitu adanya perilaku menyimpang. Nah, clubbing ini seringkali dikaitkan dengan perilaku negatif seperti mengkonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang, pergaulan bebas. Ini juga berdampak pada akademik. Mungkin kalau pemuda yang masih sekolah ataupun masih kuliah itu kan berdampak sekali dengan akademiknya. Juga akan berdampak dengan hubungan keluarganya atau norma sosial yang dimana hubungan keluarga mungkin akan agak tegang karena individu dalam keluarga itu tidak menyetujui aktivitas tersebut gitu. Dan gaya hidup clubbing ini juga dapat bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma etika, agama dan sebagainya. Apalagi kita di Indonesia yang dimana norma sosial, etika dan sebagainya itu sangat masih dijunjung tinggi. Salah kesehatan juga dari dalam diri kita, yaitu terdapat potensi dampak pada kesehatan fisik dan mental. Kan di klub itu kan pasti dikasihnya tuh kayak minuman keras dan sebagainya, dan itu sangat buruk untuk kesehatan fisik kita dan mental juga kan. Clubbing juga kayak masih sering gitu dipandang negatif oleh masyarakat karena asosiasinya yang hedonisme, yang immoralitas dan berpotensi pada kejahatan. Meskipun kayak begitu, sebagian masyarakat memang mengakui clubbing sebagai bentuk hiburan yang fenomena ini menunjukkan bahwa clubbing di Indonesia, terutama di ibu kota ini, memiliki karakteristik yang unik yang dipengaruhi oleh tren global gitu dan media massa. Dan motivasi pemuda untuk terlibat dalam aktivitas ini tuh beragam banget. Mulai dari keinginan sendiri ataupun mencari kesenangan semata dan pelepas penat, hingga kebutuhan untuk diterima dalam kelompok sosial ataupun circle-nya gitu, dan mengekspresikan
identitas modern. Namun terdapat juga implikasi sosial negatif yang disignifikan nih, termasuk risiko perilaku menyimpang, dampak buruk akademiknya, konflik dengan keluarga, dan kesehatan mental dan fisik.